sekolah itu tidak ada sekolah yang unggulan, jadi semua sekolah itu sama. SMA yang ini atau SMP ini orang-orang yang cerdas, paradigma orang seperti itu menurut Bapak gimana sih? Dari dulu itu memang paradigma ini sudah ada. Jatuhnya kayak buangan mungkin kata kasarnya ya Pak ya. Bagaimana sekolah itu bisa memberikan satu bekal terhadap anak-anak tersebut yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Kegiatan rutinitas saya aja sebagai kepala sekolah atau tenaga pendidik. Itu tiap hari ya Pak ya Bapak lakukan ya Pak? Iya. Mungkin Dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu di rumah ya Pak ya? Quality time sama Sabtu Minggu kalau memang tidak ada kegiatan ya saya di rumah. Paling nanti hari Sabtu biasanya saya sekarang suka olahraga yang saya lakukan sekarang suka bersepeda. Oh bersepeda. Iya. Biasanya kemana tuh Pak kalau sepeda? Jarak terjauh yang saya tempuh adalah Tanjung Pinang, Tanjung Uban. Naik sepeda? Iya, Wow. Alhamdulillah masih kuat. Dan kawan-kawan aja masa sih ya, alhamdulillah ternyata saya masih kuat. Wow, keren. Aku jangankan sampai Uban Pak, sampai ujungnya udah capek. Oke Pak Daman, kita ngomongin kan Bapak tadi biasa sebagai seorang kepala sekolah ya Pak sekarang untuk profesinya Pak Daman. Nah menurut Bapak nih ngomong-ngomongin pendidikan juga, pandangan buat siswa Pak yang menganggap kayak kan ada tuh, menganggap kayak sekolah yang ini bukan orang cerdas nih, SMA yang ini atau SMP ini orang-orang yang cerdas, paradigma orang seperti itu menurut Bapak gimana sih? Ya kan sebetulnya ini sudah sudah dari dulu itu memang paradigma ini sudah ada. Makanya dari kementerian itu kan melakukan memunculkan satu aturan permen tentang PPDB yang dulunya berdasarkan nilai ataupun nilai ijazah, maka sekarang adalah seleksinya adalah berdasarkan zonasi. Artinya apa? Bahwa nanti anak-anak itu diterima rankingnya itu tentang kedekatan dari rumah sampai sekolah. Tujuannya apa? Salah satu tujuan yang diharapkan oleh kementerian adalah bahwa nanti menyamakan semua sekolah itu tidak ada sekolah yang unggulan, jadi semua sekolah itu sama. Sesuai juga dengan slogannya bahwa SMA itu adalah maju bersama, hebat semua. Itu slogannya ya Pak ya. Iya. Mungkin karena itulah orang yang mikir misalnya SMP 1 atau SMP ini unggulan nih. Nah SMP yang lainnya biasa aja, mungkin orang berpikir itu karena jatuhnya kayak buangan mungkin kata kasarnya ya Pak ya. Iya. Sebenarnya nggak seperti itu ya Pak ya. Sebenarnya tidak seperti itu, karena apalagi sekarang kan kayak sekolah aja di Tanjung Pinang ini beberapa sekolah sudah mempunyai akreditasi yang sama. Betul. Tetapi kan pandangan masyarakat yaitu memang masih sangat sulit sekali untuk merubah mindset dari masyarakat tersebut. Jadi yang mindsetnya dulu bahwa anggaplah kalau di Tanjung Pinang SMA 1 itu adalah SMA yang unggulan. Sebenarnya sekarang kan sudah tidak lagi karena memang itu tadi berdasarkan zonasi, maka anak-anak itu diterima ya berdasarkan kedekatan. Artinya bahwa yang dekat dengan SMA 1 nanti akan diterima, anak-anak yang dekat dengan misalnya SMA yang anak Batu 9 ya dia akan lebih dekat, mungkin akan diterima di SMA 7 kan seperti itu. Tapi kalau misalnya orangnya dia tetap kekeh nih, tetap yang berpikir dia SMA 1, aku milih di SMA 1 walaupun jauh. Kayak gitu udah nggak bisa lagi berarti Pak? Iya, secara aturan ya sudah tidak bisa. Tidak bisa kan, ya. Jadi semua rata ya Pak ya. Lagian juga akreditasi juga udah sama. Sama. Sedangkan dan tenaga pengajarnya pun sama juga ya sama Pak ya. juga, iya. Jadi artinya di sekolah itu tenaga pengajar rata-rata juga minimal sudah sarjana. Kan. Iya udah pasti lah ya Pak Iya. ya. Dan kalau menurut Bapak hal yang harusnya difikirkan mungkin oleh para orang tua terkait paradigma tersebut itu gimana sih Pak harusnya? Yang harus dipikirkan oleh orang tua ya memang banyak faktor sih. Mungkin dari sekolahnya juga kita harus bisa berinovasi, berkreatif terhadap sekolah tersebut sehingga pandangan itu akan merubah kan itu. Makanya kan kita mencoba kayak saya sendiri misalnya di SMA Negeri 5 mencoba bagaimana biar anak-anak itu tertarik ke sekolah. Saya udah berbicara juga dengan kawan-kawan bagaimana caranya misalnya membuat satu
kegiatan yang nanti berkaitan juga dengan orang itu pas datang ke sekolah, misalnya pas penerimaan rapor. Oh, ternyata SMA 5 ini tidak seperti mindset mereka yang dibayangkan. Akhirnya itu merupakan satu iklan atau promosi tersendiri bagi sekolah. Iya, seperti itu. Nah, ngomong-ngomongin jadi kepala sekolah udah lama juga ya Pak Daman jadi kepala sekolah, Pak? Saya jadi kepala sekolah dari tahun 2016 pertama kali saya diangkat di SMA Negeri 6 Tanjung Pinang. Yang sebelumnya saya adalah sebagai guru mata pelajaran di SMA Negeri 3 Tanjung Pinang. Saya ingat betul itu tanggal 22 April tahun 2006. Kemudian tahun 2022 kemarin 3 Januari saya di rolling untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Oh, jadi baru pindah ke SMA 5 ini ya Pak ya? Iya. Oh, mungkin adalah terobosan yang bakal Bapak udah difikirkan di rencana Bapak untuk SMA 5 mungkin ya Pak ya untuk saat ini? Ya, kalau saya memang pingin bahwa anak-anak itu ada kemampuan life skill lain. Jadi saya berpikir gini Mbak, bahwa setiap anak tamatan SMA itu tidak semuanya dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Betul. Bagaimana sekolah itu bisa memberikan satu bekal terhadap anak-anak tersebut yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, meskipun ini SMA, jadi ada satu program dulu tahun 2018 kalau tak salah itu dimulai di kementerian, kalau tak 2018-2017 lah. Pada saat itu saya di SMA 6 tahun 2018 dapat satu program yang namanya program kewirausahaan. Jadi di sini memberikan bekal sama anak di dunia kewirausahaan. Jadi dia tidak unggul di prestasi akademik, tapi dia sudah bisa menghidupin diri lah bisa dikatakan seperti itu setelah dia keluar dari sekolah manakala dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ini saya coba untuk saya lanjutkan di SMA Negeri 5 karena saya memang senang juga dengan jiwa-jiwa entrepreneur itu, jiwa kewirausahaan ya, itu. Jadi ditanamkan kepada siswa juga ya Pak? Iya. Jadi sering saya sampaikan sama anak-anak, Bapak sangat senang melihat suatu saat kalian punya satu sepetak tanah atau toko di situ, kemudian kalian punya satu karyawan atau 2 karyawan daripada kalian untuk dalam tanda kutip kalian jadi penjaga toko orang sebagai contoh. Meskipun Bapak tidak menafikan yang itu, tapi lebih senang bahwa kalian bisa menjadi seorang yang punya jiwa wirausaha. Iya, betul. Sering saya sampaikan seperti itu. Karena betul-betul sekali kata Pak Daman tadi, gak semua siswa lanjut ke perguruan tinggi ya Pak iya, ya. Jadi dari SMA itu dibekalkan ke entrepreneur tadi ya Pak ya. Ya tertarik. Nah Bapak sendiri kan juga jiwanya kan entrepreneur ya Pak ya. Ya kan Pak Daman. Nah selama Bapak jadi dulu nih pas Bapak sekolah, Bapak udah mulai belum jiwa itu sendiri? Saya muncul jiwa entrepreneur atau jiwa wirausaha saya itu ya mungkin pertama masalah mungkin ya Mbak, karena faktor saya kan sebagai perantau atau terpaksa merantau. Itu bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada pekerjaan tersebut. Disitulah muncul ide-ide saya. Kemudian pada saat itu saya belajar secara otodidak atau sama kawan-kawan, akhirnya bergabung dengan kawan-kawan membuka satu percetakan. Kalau dulu namanya sablon, baik sablon kaos, kemudian undangan-undangan dan sebagainya. Itu pada saat saya masih bujang saya sudah pernah melakukan seperti itu. Sehingga sampai sekarang pun saya masih ada meskipun ya tidak seramai dulu kan seperti itu. Tapi sekarang masih ada ya Pak masih. Ya? Masih jiwanya masih ada tetap entrepreneur. Itu jiwa entrepreneur kayaknya tak bisa hilang dari tapi saya. Mau fokus kemana? Bisa nggak Bapak lebih suka mana nih sebenarnya? Jadi pegawai kah atau lebih ke sana Pak? Sebetulnya saya pengen dua-duanya. tapi gini Mbak Iza, bahwa ternyata bahwa kita tidak bisa untuk maju di dua-duanya. Jadi pada saat saya harus maju di karir ya di usahanya
ya sepertinya tidak bisa maksimal. Nah, iya. kalau saya di usahanya saya maju, maka ya disinilah di karirnya yang nanti terhambat. Kan tidak mungkin saya pegawai negeri, Iya, betul, kan tetap harus menomorsatukan saya sebagai pegawainya, kan seperti itu. Betul sih. Tapi waktu pas Bapak memutuskan, kan jiwa entrepreneur Bapak dari waktu masih dulu muda ya Pak ya, memutuskan untuk menjadi pegawai negeri kayaknya bagus juga nih atau apa, itu semenjak Bapak usaha atau sebelum? Sebenarnya saya jadi pegawai negeri itu kan sebelum saya usaha itu ya. Oh, jadi baru keluar jiwa entrepreneurnya itu ya Pak ya. Jadinya dua double susah juga ya Pak ya. Oke. Nah, ngomong-ngomongin jiwa entrepreneur tadi, menurut Bapak kalau misalkan kayak siswa yang sekarang Bapak di SMA 5 ya Pak ya, itu udah diterapkan Pak? Untuk entrepreneur, jadi memang sudah kami lakukan. Jadi seperti kemarin kan dari guru tersebut sudah tetap ada pembinaan di samping memang dia di jam belajar, ada juga kegiatan di luar belajar, dan untuk artinya menghimpun beberapa siswa yang mau diajarin untuk menjadi wirausaha. Jadi sebagai contoh kemarin anak itu sampai di bidang entrepreneur itu pernah membuat satu produk, yaitu makanan kucing ya. Itu dilombakan dapat juara 1. Yang mengadakan pada saat itu adalah umrah. Kemudian juga ada juga pertandingan atau lomba memasak ya kan itu, yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Pada saat itu malah siswa kami mendapatkan juara 1 dan juara 3 di bidang kuliner. Ya saya pun sangat berterima kasih kepada guru yang sudah membimbing di situ, karena memang itu tak lepas juga dari kawan-kawan guru-guru yang ada di SMA 5. Oh, tuh pas lomba kemarin berarti Bapak udah mengabdi ke SMA 5 ya Pak ya? Sudah. Di kepala sekolah. Oke. Jadi pas baru Bapak masuk langsung tuh entrepreneur keluar semua ya Pak ya? Langsung ke situ. Oke, nah Bapak untuk target, kan Bapak pindahan nih dari SMA 6 ke SMA, ada targetnya apa aja tuh Pak nanti? Ya kalau target saya ya jelas bahwa saya menginginkan bahwa anak saya di samping dia nanti punya prestasi di bidang akademik, tapi dia bisa juga menguasai di bidang non akademik. Jadi misalnya seperti itu tadi, jiwa entrepreneur ataupun dalam bidang ekskul, ekstrakurikuler dan sebagainya. Apalagi kalau nanti ke depan ini Mbak Iza, bahwa kurikulumnya itu kan akan ada perubahan, yaitu kurikulum merdeka, kan itu. Dan kebetulan SMA Negeri 5 juga sudah nanti tahun pelajaran nanti sudah menerapkan kurikulum mandiri berubah namanya. Apa tuh Pak? Artinya bahwa kita menggunakan kurikulum merdeka, kemudian semua perangkatnya sudah berbeda dengan yang kurikulum 2013. Jadi di sini memang ditekankan juga sesuai dengan maunya Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadiem itu, bahwa anak itu nanti mempunyai jiwa entrepreneur. Memang di situ sudah diantukan bahwa ini nanti wajib dia di samping menguasai bidang akademik, ada juga yang namanya program penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi salah satunya apa sih pelajar Pancasila? Salah satunya dia mempunyai jiwa berwirausaha. Entrepreneur kan tetap harus ada ya betul. Pak. Dari situ. Ya mungkin itu karena beliau juga orang usaha juga. Kan gitu Pak Nadiem itu. Jadi seperti itu. Yang inilah tadi pagi juga sudah kami lakukan juga di sekolah untuk memberikan satu pembelajaran atau diskusi dengan kawan-kawan tentang penerapan kurikulum mandiri tersebut. Udah banyak lah, semoga lah Bapak baru masuk ke SMA 5 nanti kedepannya mana tahu jadi SMA favorit orang kan Pak. Amin, harapannya seperti itu. Iya, harapannya ya Pak ya. Nah, menurut Bapak dulu kan Bapak pengajar nih, guru ya Pak, terus berubah jadi kepala sekolah. Berat mana sih Pak sebenarnya? Ya
Kalau beratnya ya sebetulnya relatif sih. Jadi guru juga kita pun berat juga karena apa tanggung jawab bagaimana kita bisa membawa anak atau membimbing anak menjadi ke arah yang lebih baik. Apalagi kan saya sebagai guru kimia ya kan gitu kan. Itu kadang-kadang sangat sulit sekali untuk menyampaikan materi bisa diterima sama anak. Tapi ya itulah yang namanya tanggung jawab. Jadi artinya bahwa beratnya itu berbeda. Kalau sekarang mungkin kalau secara tidak berat, tapi tanggung jawabnya yang berat. Iya kan benar. Gitu. Nah, Bapak termasuk kalau guru kimia dulu aku horor Pak di SMA Pak. Iya, kalau Bapak termasuk gitu nggak Pak? Yang killer juga tak santai aja Pak? Kalau saya ini ya tak tahulah anak-anak. Tapi yang jelas ya saya punya satuan itu. Kebiasaan artinya gini, saya kadang-kadang membawa anak serius tapi ada juga santainya kan santai gitu. Tapi serius ya Pak betul. ya intinya ya Pak ya. Karena memang inginnya kan belajar itu kan yang nyaman, menyenangkan. Iya betul. Nah ngomong-ngomongin Bapak ini kan kemarin 2 tahun belakangan kita COVID nih Pak, otomatis kan daring itu gimana tuh Pak kemarin prosesnya? Pada saat kita belajar daring ya memang awal-awalnya kita tergagap-gagap juga karena kan yang tadinya tatap muka terus terpaksa kita harus tidak boleh tatap muka kan seperti itu. Akhirnya pada saat itu ya pertama kita lakukan ya misalnya anak itu mengambil tugas ke sekolah, setelah itu bawa pulang. Terus selanjutnya kan tidak mungkin kita seperti itu kan tidak efektif kan. Akhirnya kita membuat satu aplikasi di sekolah. Jadi kayak di SMA 5 namanya LMS. Sama juga di sekolah saya yang lama juga namanya LMS. Dan kebetulan penyedia aplikasi itu memang 1 orang. Jadi untuk di Tanjung Pinang ini dari SMA 1 yang menggunakan aplikasi itu ya, SMA 1, SMA 2, SMA 5, SMA 6, SMA 7. Jadi cuma 2 sekolah aja yang tidak memakai aplikasi LMS dari penyedia yang sama. Artinya apa? Dengan kita menggunakan itu sangat nyaman sekali kawan-kawan itu mengajar itu. Cukup dia bisa daring dari mana saja. Kemudian juga anak-anak itu mengumpulkan tugas juga tidak perlu ke sekolah, cukup lewat aplikasi itu. Guru pun memberikan tugas juga seperti itu. Bahkan sampai sekarang setelah kita tatap muka, aplikasi itu tetap masih kita gunakan. Karena nanti kayak kami kan ujian akhir tahun namanya sekarang. Kalau dulu ujian ulangan semester kan gitu. Itu penilaian akhir tahun ini pun kita menggunakan aplikasi itu. Jadi soalnya itu udah kayak kalau dulu mungkin ada UNBK kan itu. Udah sama dengan UNBK. Artinya bahwa anak-anak itu nanti dia mengerjakan soal di sekolah tapi tidak berbasis kertas. Ya kelebihannya apa? Kelebihannya bahwa nanti hasil ujian tersebut sudah otomatis penilaiannya. Jadi guru yang bersangkutan itu tak perlu lagi dia ngoreksi. Mungkin kalau pakai kertas bolong-bolongin kan seperti itu kan. Betul. Jadi berarti pas Covid kemarin Bapak masih di SMA 6 ya Pak, masih mimpin di sana ya. Iya. Berarti itu berapa lama Pak di SMA 6 waktunya kemarin? Dari pertama? Iya. Dari pertama itu berarti sekitar 5 tahun. 5 tahun ya Pak di sana. Pindah ke SMA 5 udah nggak berbasis itu lagi, udah nggak daring ya Pak. Iya. Jadi mulai dari nol lagi. Ya kan, semoga nanti malah maju ya Pak ya, intinya itu di SMA. Amin, itu yang kita harapkan. SMA 5 sekarang. Siswanya banyak ya Pak di SMA 5 ya? SMA 5 siswanya sekitar 450-an. 450-an ya. Iya. Eskulnya juga nggak cuman akademiknya yang maju. Eskulnya juga maju juga ya Pak kalau di SMA 5 ya Pak. Oke, nah selama dari mulai Januari dilantik SMA 5 udah apa tuh yang Bapak rasakan di sana Pak? Ya kalau yang saya rasakan ya yang pertama kawan-kawan di sana juga menerima saya kan seperti itu. Artinya bahwa saya pun juga dari zona nyaman menuju ke zona nyaman yang baru kan seperti itu. Kemudian juga siswa-siswanya juga
baik kan gitu kan. Ya kalau 1-2 ada bermasalah itu adalah hal yang biasa. Artinya bahwa kenakalan anak itu adalah kenakalan yang wajar Biasa, aja lah, wajar kan ya Pak. gitu. Oke. Harapan Pak Daman sendiri Pak terakhir ini untuk kedepannya mungkin bagi siswa atau itu apa Pak? Harapan saya terhadap anak-anak ya, Khususnya SMA 5 lah ya iya, Pak ya. anak-anak kami ya saya pinginnya bahwa dia nanti bisa lebih maju lagi, lebih berprestasi lagi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kalaulah nanti suatu saat bisa menjadi seorang yang berjiwa wirausaha, jadilah seorang yang berjiwa wirausaha yang baik. Baik.